Di dunia internasional, sahabat sejati tidak selalu yang paling sering berbicara. Kadang justru yang paling jelas terlihat adalah mereka yang berani mengambil sikap ketika badai datang. Dan hari ini, ketika sebagian negara memilih berdiri di tengah pagar, Prancis kembali menunjukkan sesuatu yang selama ini diam-diam diperhatikan Indonesia. Sebuah negara besar, sebuah kekuatan militer utama dunia, sebuah bangsa yang masih berani berkata tidak ketika banyak pihak memilih diam. Prancis melarang pejabat Israel menghadiri Eurosatory 2026 dan membatasi partisipasi industri pertahanan Israel dalam pameran militer terbesar di Eropa karena konflik yang masih berlangsung di Gaza. Lalu pertanyaannya, apakah ini sekadar keputusan politik biasa? Ataukah ini adalah gambaran mengapa Indonesia memilih Prancis sebagai salah satu mitra strategis paling penting dalam membangun kekuatan militernya di masa depan? Sahabat tidak harus selalu setuju, tapi punya prinsip. Ada alasan mengapa banyak negara menghormati Prancis. Bukan karena negaranya paling besar, bukan karena militernya paling kuat, tetapi karena Prancis masih mempertahankan sesuatu yang mulai langka dalam politik global modern, yaitu keberanian untuk memiliki posisi. Dalam isu Gaza, Paris berkali-kali menunjukkan bahwa hubungan diplomatik tidak membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mengkritik. Mereka tetap memiliki hubungan dengan Israel. Tetapi mereka juga berani mengatakan bahwa ada batas moral yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika Eurosatory 2026 digelar, Prancis kembali mengirim pesan yang sangat jelas kepada dunia. Disinilah Indonesia dan Prancis terlihat memiliki irama yang hampir serupa. Indonesia sejak lama mengusung dukungan terhadap Palestina sebagai bagian dari amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif. Prancis memang tidak selalu identik dengan posisi Indonesia dalam setiap isu. Namun dalam banyak momentum penting, keduanya sama-sama menunjukkan satu hal, bahwa kekuatan tidak boleh membuat sebuah negara kebal terhadap kritik, dan prinsip tidak boleh dijual hanya demi kenyamanan politik. Itulah yang membuat hubungan Jakarta dan Paris terasa berbeda, bukan sekadar transaksi, tetapi ada kesamaan cara pandang terhadap banyak persoalan global. Dari langit Nusantara sampai gelapnya lautan, hubungan Indonesia dan Prancis hari ini sebenarnya sedang memasuki babak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dahulu hubungan pertahanan Indonesia lebih banyak berputar di kawasan tertentu, kini arah kompas mulai bergerak menuju Eropa Barat. Dan di ujung kompas itu berdiri satu nama, Prancis. Lihat saja apa yang sedang dibangun. Radar-radar generasi terbaru mulai memperkuat mata Nusantara. Langit Indonesia perlahan berubah dari sekadar ruang udara menjadi wilayah yang semakin sulit ditembus. Di atas sana, nama Rafale mulai terdengar semakin akrab. Pesawat yang lahir dari tradisi kedirgantaraan Prancis itu kini resmi menjadi bagian dari masa depan TNI Angkatan Udara. Bukan hanya membeli pesawat, tetapi membeli kemampuan, membeli pengalaman tempur, membeli teknologi, membeli akses menuju ekosistem pertahanan modern. Dan di bawah permukaan laut, Prancis juga hadir. Skorpen sedang dipersiapkan menjadi penjaga baru lautan Indonesia. Ia bukan kapal yang gemar memamerkan diri, justru kekuatannya lahir dari kemampuan untuk tidak terlihat. Karena dalam peperangan modern, ancaman paling berbahaya seringkali bukan yang terlihat di radar, melainkan yang diam, yang tidak bersuara, yang tiba-tiba muncul ketika lawan sudah terlambat menyadarinya. Seperti hiu yang berenang dalam gelap, tidak perlu menunjukkan gigi setiap saat, karena semua penghuni lautan sudah tahu siapa predator sebenarnya. Prancis bukan penjual senjata, tapi arsitek kekuatan. Ada perbedaan besar antara pedagang dan mitra. Pedagang hanya datang ketika ada uang, mitra datang ketika ada visi. Dan itulah yang mulai terlihat dalam hubungan Indonesia-Prancis. Prancis tidak hanya menawarkan produk, mereka menawarkan ekosistem, transfer teknologi, produksi bersama, peningkatan kapasitas industri, pendidikan personel, kerjasama jangka panjang. Ini penting. Karena negara besar tidak dibangun dari katalog belanja. Negara besar dibangun dari kemampuan menciptakan kekuatan sendiri. Indonesia tidak ingin selamanya menjadi pembeli. Indonesia ingin menjadi produsen. Dan Prancis tampaknya memahami ambisi tersebut. Itulah sebabnya kerjasama yang sedang berjalan terasa jauh lebih strategis dibanding sekadar kontrak pengadaan biasa. Karena yang sedang dibangun bukan hanya armada, tetapi fondasi. Saat Garuda dan ayam jantan Galia berjalan searah, ada simbol yang menarik. Indonesia memiliki Garuda,
Prancis memiliki ayam jantan Galia, dua simbol yang berbeda, dua budaya yang berbeda, dua benua yang berbeda. Tetapi hari ini keduanya justru semakin sering berjalan ke arah yang sama. Di Indo-Pasifik, di Laut Cina Selatan, dalam isu pertahanan, dalam kerjasama industri militer, dalam berbagai forum internasional, hubungan kedua negara semakin terlihat sebagai hubungan antar kekuatan menengah yang sama-sama ingin menjaga stabilitas dunia tanpa harus tunduk kepada blok manapun. Dan mungkin disitulah letak kekuatan hubungan ini. Bukan hubungan majikan dan pelanggan, bukan hubungan donor dan penerima, melainkan hubungan dua negara berdaulat yang saling menghormati. Ketika Prancis mengambil sikap di Eurosatory 2026, dunia melihat sebuah keputusan politik. Namun dari Jakarta, ada sudut pandang lain yang menarik untuk diamati, bahwa negara yang berani memegang prinsip seringkali menjadi mitra yang lebih dapat dipercaya. Hari ini, radar-radar buatan Prancis mulai menjaga cakrawala Nusantara, Rafale mulai menggetarkan langit Indonesia, dan Scorpion sedang bersiap menjadi bayangan yang mengintai di kedalaman samudra. Satu demi satu, bata demi bata, fondasi pertahanan Indonesia sedang dibangun, dan dalam proses itu, Prancis berdiri sebagai salah satu mitra terpenting yang dimiliki Indonesia saat ini. Karena pada akhirnya, persahabatan antar negara tidak diukur dari seberapa keras mereka berbicara, tetapi dari seberapa konsisten mereka berdiri pada prinsip yang mereka yakini. Vive la France, vive la République. Dan dari Sabang sampai Merauke, semoga Garuda terus terbang semakin tinggi menjaga langit Nusantara.